mitosnya kalau kita rangkum ya. Kita rangkum intinya keserakahan. Orang yang tidak pernah menerima dan bersyukur apapun keadaannya itu pasti akan menderita. Mendidik kita supaya kita mencontoh hal mereka yang sudah melewati masa ketika ada jiwa raganya, jasadnya masih menyatu dengan jiwanya. Nah, itu mereka bisa meninggalkan sejarah yang sangat luar biasa dikenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumati. Berjumpa kembali dengan Ibu Sirot yang sekarang sedang perjalanan lintas Sumatera untuk napak tilas, tadabur alam, dan berbagi tali kasih, berbagi cinta, kasih sayang, merealisasikan rahmatan lil alamin atau menghayu-hayuning bawono sesuai dengan kemampuan yang Allah titipkan kepada kita. Alhamdulillah, kita perjalanan kemarin malam Minggu, Sabtu ba'da maghrib setelah berbuka puasa, kita perjalanan hingga season pertama kita di Palembang. Kita pengobatan massal, memberikan berbagi rezeki kepada hamba Allah yang kita temui ketika kita di bawah jembatan Ampera yang membentang Sungai Musi. Dan di situ luar biasa ketika kita bermeditasi, berdialog di tepi Sungai Musi, sangat luar biasa. Kita dapat berkomunikasi dengan hamba Allah yang memang dipercaya untuk menjaga, meraksa aliran Sungai Musi. Kenapa Palembang, Sungai Musi tidak jarang sekali terdengar musibah, kebanjiran maupun lain-lain dah gitu, yang sekitarnya yang kemarin kita di sana gitu. Karena ternyata di samping penduduknya sangat berkasih sayang dengan perilaku yang baik dan mengutamakan kasih sayang, juga ternyata penghuni air Sungai Musi itu memang sangat menghormati bagaimana Sriwijaya berjaya dan menggunakan transportasi sungai, air. Itu sangat luar biasa. Dan ketika kita berkomunikasi itu, mereka menceritakan kejayaan armada Sriwijaya yang memang sangat luar biasa. Itu sekilas kita dialog dengan mereka dan mereka bangga, sangat bersyukur
di bumi Sriwijaya yang kita berada di bawah jembatan Ampera di tepi Sungai Musi. Ini cerita sekilas ketika kita transit yang pertama, karena begitu dari penyeberangan Merak sampai Bakahuni langsung masuk tol. Tol itu berakhir di Palembang. Nah, di Palembang itulah kita transit sambil berbagi kasih, dan salah satu penumpang turun untuk meneruskan tugas keperluannya di Palembang. Kemudian kita meneruskan perjalanan. Nah, ini kita berada di Danau Singkarak, Padang. Di Danau Singkarak, Padang, yang perjalanannya berarti 2 malam 2 hari. 2 hari 2 malam kita sampai di Padang di Danau Singkarak. Ini tadi kita sedang berbuka puasa di restoran resto yang ada di tepi Danau Singkarak. Dan luar biasa. Ini sebelum bermeditasi, kita silaturahmi dulu kepada hamba Allah yang memang dipercaya untuk menjaga, mengatur apa yang ada di Danau Singkarak ini. Karena bagaimanapun juga ada tugas-tugas sir bagi hamba Allah yang di alam maya maupun jiwa-jiwa leluhur kita yang spesial memang dipercaya oleh Allah untuk mengatur, menjaga ekosistem di Danau Singkarak ini. Karena ternyata di Danau Singkarak ini sangat luar biasa. Ya, kalau kita lihat hikayat mitosnya, kalau kita rangkum ya, kita rangkum intinya keserakahan orang yang tidak pernah menerima dan bersyukur apapun keadaannya, itu pasti akan menderita, pasti akan ada imbasnya, pasti akan mendapatkan apa yang dia usahakan, apa yang dia tebar dia akan tuai. Apa yang mereka tanam dia akan memetiknya. Begitu juga hikayat Danau Singkarak ini. Ketika ada 2 bersaudara, yang satunya berbuat baik, yang satunya kurang bisa mengendalikan ketamakannya, keserakahannya, jadi akhirnya tenggelam di Danau Singkarak ini. Dan juga mitos-mitos yang lain, legenda cinta yang kurang direstui dan lain-lain. Tapi intinya kebaikan tidak akan pernah mengecewakan bagi pelakunya. Kejahatan, kezoliman, pengkhianatan, kekejian, keserakahan, semua hal-hal yang negatif, perangkat dalam tubuh yang dibiarkan untuk menguasai dirinya hingga melakukan hal-hal tersebut, pasti akan membawanya ke kehidupan yang tidak menyenangkan, yaitu kehancuran, kekecewaan, penderitaan. Nah, itu seperti itu. Inilah sekelumit hikayat, tapi kita memang belum meditasi di sini. Ini nanti setelah kita bincang-bincang, bermeditasi, nanti akan ketemu jawaban yang pasti. Tapi intinya, ayo
kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semesta akan merestui apapun yang kita ikhtiarkan, dan kita tidak akan kekurangan apapun, tidak akan pernah menderita apapun, tapi biarkan kayak air mengalir. Jadi kita biarkan semua terjadi apa yang harus terjadi. Kita nikmatin saat ini, sekarang, di sini. Kita nikmatin apa yang digulirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan luar biasa, tadi perjalanan kita itu sangat-sangat lancar sekali. Sangat lancar. Dan mudah-mudahan ini nanti kita berikutnya akan ke Padang Pariaman. Kita akan mengadakan pengobatan massal di sana yang dulu pernah mengalami korban bencana longsor yang tahun dulu. Nah, insya Allah lah kita akan berbagi tali kasih dengan masyarakat sekitar yang nanti kita istirahat di sana. Mudah-mudahan kita semua selalu dibimbing oleh Sang Guru sejati, dan kita lebih memahami diri pribadi dan bisa memilah, bisa memisahkan antara ego dan hawa nafsu dan tugas selaku penerus, pemimpin, khalifah di alam semesta ini, semesta raya, makrokosmos, semesta pribadi, mikrokosmos. Mudah-mudahan kita bisa sinergi sepanjang ada casing nih, jasad ini, panca indera ini, kita bisa berupaya, bisa action, bisa melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, yang saling melengkapi kelebihan dan kekurangan yang kita hadapi. Apapun itu kita baik sangka dan saling melengkapi. Apapun yang hadir kepada kita adalah keindahan adanya, kebaikan adanya, dan kita ambil suri toladan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, uswatun hasanah kita, juga leluhur-leluhur kita yang sudah mengukir sejarah kebaikan, dikehendakin mendidik kita supaya kita mencontoh hal mereka yang sudah melewati masa ketika ada jiwa raganya, jasadnya masih menyatu dengan jiwanya. Nah, itu mereka bisa meninggalkan sejarah yang sangat luar biasa, dikenang, dinikmati oleh kurun masa hamba Allah yang berikutnya, termasuk kita. Ini kita seperti ini tentunya tidak luput dari perjuangan leluhur-leluhur kita yang memang sangat luar biasa menebar peduli, cinta kasih, sayang kepada kita. Dan ini memang luar biasa. Apapun yang menghujat pemerintah, yang menghujat siapapun, kenyataannya perjalanan jadi lebih lancar, lebih singkat dari rencana yang kita ikhtiarkan, kita usahakan. Ternyata lebih cepat karena ada tol itu tadi. Terus kemudian dari Jambi ke Padang ya Ria, itu juga udah ada tol. Dari Lampung ke Padangnya cuma 2 hari. Ya betul. Dari Lampung sampai ke Palembang itu hanya 12 jam ya. Sangat luar biasa. Jadi hanya 12 jam. Inilah apapun yang ditinggalkan pemerintah itu ya sangat manfaat. Memang mereka
dapat keuntungan juga. Tapi kita pemakai lintas perjalanan juga mudah juga dan lebih cepat daripada perkiraan. Nah, inilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu luar biasanya kita saling sinergi. Makanya ayolah kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah sudah diberikan kehidupan. Karena setelah hidup tidak akan pernah mati. Allah yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Esa itu tunggal. Tunggal itu tidak bisa dipecah, tidak bisa dibagi, ya memang esa, tunggal adanya, itu berkehendak, punya kodrat irodratnya yang sangat luar biasa. Sebelum terjadi kita bisa berupaya untuk menjadi takdir terbaik, takdir yang baik, dengan introspeksi diri dan selalu mencari hikmah di balik segala peristiwa yang hadir kepada kita. Dan saya bersyukur dikehendakin bisa menjalani kehidupan dengan baik dan sangat istimewa dengan suka dukanya, dengan hal-hal yang sangat luar biasa. Saya rasa cukup. Kita masih mau meditasi dulu di sini, kemudian meneruskan perjalanan lintas Sumatera. Nah, ini nanti kita ke Padang Pariaman, di sana pengobatan massal, kemudian pengobatan massal kembali di Lok Semawe. Berkah, rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.